katanya kan mereka tidak mati, bahkan diturunkan di dunia. Nah, pertanyaan Pak Dehe ini, siapa yang Kita sudah jelaskan tadi, Bang. Ya, 1000 tahun bagi manusia sama 1 hari dengan Tuhan. Bagi Tuhan. Itu jawabannya, Pak. Jadi nggak sampai 1 hari manusia itu udah mati. Itu bukan tentang berbicara di dua sisi loh, Pak. Iya, itu kan berbicara Bapak. Itu yang jelas jawabannya, Bapak. Loh, itu jawabannya ngawur. Karena kita tidak bisa, itu kan kita secara manusia itu nggak dapat hikmah itu selain mereka yang mendapatkannya. Begini aja. Seandainya tidak dimakan, hidup kekal, mereka hidup kekal nggak akan mati-mati gitu. Iya, nggak mati. Tahu dari mana kau? Ya itu namanya, makanya saat ini Di mana? Di mana? Saat ini sedang ditawarkan kepada kita untuk hidup yang baik supaya hidup di Firdaus itu nanti yang hidup kekal itu yang ditawarkan saat ini. Yang saya tanya satu-satu lah dulu. Yang saya tanya, seandainya mereka hidup kekal, nah mereka beranak cucu, mereka sekarang ada di dunia, ada di bumi apa di surga? Di Taman Eden. Firdausnya Tuhan itu kan manusia itu kan sudah digeser. Saya bertanya, mereka tuh di bumi apa di surga gitu loh. Mereka di bumi apa di surga? Firdaus. Saya tanya Firdausnya di bumi apa di surga? Di bumi. Nah, ya di mana diciptakan manusia itu di bumi kan? Nah, berarti Taman Firdaus ini berapa kali berapa? 15 ya. Jadi menurut saya begini, itu mau bawa 1000 kita, mau bawa 2 juta jemaatnya tidak akan terjawab kalau bukan tafsir. Tafsirnya dari mana mereka? Karena di situ jelas bahwa tidak ada dikatakan kamu mati rohani atau mati ada penggantinya, nggak ada di sini. Jelas di sini ketika engkau memakannya maka kamu akan mati. Tetapi yang ada setelah mereka makan, maka mereka akan bisa melihat mana yang baik dan yang jahat. Iya, bahkan lebih kejinya Pak Dehe, dikatakan di situ Pak Dehe, ketika mereka memakan itu, penglihatan mereka tuh sama seperti Tuhan katanya. Betul, itu adalah Luar yang biasanya. ada di firman Tuhan. Jelas, berarti mereka tuh setara sama Tuhan udah. Tidak ada di sini dibilang kalau engkau memakannya kamu mati 1000 tahun. Waduh, mana ada itu? Dikatakan begini. Enggak, hidup kekal, Pak. Bukan pertanyaan tadi gini, Bang Iya. Apakah kalau mereka itu sebelum memakannya, mereka itu hidup di dunia apa di surga? Kejadian 1 ayat 1 mengatakan pada mulanya alam diciptakan. Iya, di Taman Eden. Jadi iblis nggak menggoda di surga? Enggak, karena manusia diciptakan di bumi. Waduh. Dari tanah dan debu yang ada di bumi. Lain kau ini, Bah. Ya, yang jelas begini ya. Yang jelas manusia itu diciptakan dari debu tanah. Tanah apa yang dipakai yang di bumi? Tanah apa? Tanah liat? Tanah apa itu kira-kira tuh? Ya tanah lah. Dibuat dari tanah ya tanah. Kejadian 2 ayat 7 sebentar Pak De. Jadi tanah yang kita pijak ini. Tanah yang kita pijak ini biarkan aja otak sama otak besar Sal. Si Sal 1000 ini lah. Jadi, jangan tama-tama dulu. Jadi tanah yang lagi kita ngomong. pakai. Jadi tanah yang kita pakai menginjak tanah ini yang dipakai untuk membuat manusia. Kejadian 2 ayat 7 mengatakan demikian. Saya ketika tanya. itulah menggoda Adam dan Hawa di surga. Tanah yang dipakai kita menginjak tanah ini itu yang dipakai untuk menciptakan Adam. Itu yang menciptakan Adam. Iya. Debu
seribu tanah. Iya, dari mana lagi? Makanya manusia dibuat dari tanah, maka dibuat manusia itu dikembalikan kepada tanah. Kan gitu. Gini guys, Emangnya surga nggak kita di apa? Udah biar aja barang udah. Ada diskusi sama orang ini. Aku ada diskusi, aku hanya memperbenarkan tadi pertanyaan Bang Dehe. Mana ada aku diskusi sama orang ini? Ya kan bertanya ya udah dijawab, ya udah itu jawaban dari kami, dari saya gitu. Nggak ada jawaban yang pasti. Betul. Ya, itu udah terjawab pokoknya Pak, itu Pak, udah terjawab. Enggak, bukan jawabannya itu Pak. Ya berarti cari sendirilah Pak jawabannya. Yang penting sesuai Alkitab kita sudah jawab. Kita tidak bisa jawab tanpa ada landasan kita dari Alkitab Pak. Kalau kita menjawab Di mana? dengan landasan yang lain, itu kita udah tersesat namanya itu Pak. Tersesat. Pahia. Iya, iya, iya. Woi, Ya. woi. Kau bilang katanya sesuai kitab. Di mana di sana dikatakan mati rohani? Mati apa? Di mana? Apa? Nggak ada kan? Di nggak mana ada. di sana? Di mana di sana dikatakan mati? Di mana? Iya, kalau memakan buah itu pastilah mati manusia, tidak kekal Iya, mati lagi apa? kehidupannya. Mati apa? Di sana tertulis mati apa? Di dalam Bibel kau mati apa? Iya matilah, nggak kekal lagi kehidupannya. Iya. Iya, mati secara apa? Saya tanya secara apa matinya? Ya matilah Bunda, nggak diperpanjang lagi umurnya, hanya sebatas yang. Coba kau Tuhan baca baik-baik. itu. Pada waktu memakan buah itu, seketika kau akan mati. Mereka mati Iya. enggak? Iya. Maka kan ada kata yang Nggak ada mati Bang ya. satu Mana hari mereka mati? Mana mereka mati? satu hari bagi manusia 1000 Tidak ada sama satu dengan hari. 1000 Di tahun mana bagi. mereka mati? Di mana mereka mati? Hah? Di mana mereka mati ketika makan itu? Ya mereka sesudah menjalankan kehidupan itu kan mereka akhirnya mati. Mana dikatakan seketika itu kau akan mati? Ya, Makanya, kan pokoknya paham manusia. nggak bahasa Indonesia ketika itu? Contoh gini, Ya. Pahia, ketika kau makan racun ini, kau akan mati langsung. Berarti mati langsung kan? Nah, coba baca lagi Pak Dehe. Apa dikatakan di situ? Ya kan aku bilang tadi, Diam dulu. Anda diam dulu, biar dibaca. satu hari bagi manusia 1000 Oh, diam tahun. dulu, saya nggak tanya satu hari bagi manusia. Coba Pak Dehe baca. Begini Pak ya. Gimana itu? Coba baca Pak Dehe. Apa Halo dikatakan Pak di situ? ya. Pak ya. Iya. Kalau memang kita tidak percaya kepada Tuhan, maka ayat ini yang berbohong bisa Tuhan dan ular. Ya. Kenapa saya bilang bisa Tuhan dan ular? Karena dikatakan di sini jika engkau memakannya maka kamu mati. Mati sebenarnya adalah langsung mati. Apa semenit 2 menit mati. Tetapi setelah mereka makan, Mereka tidak mati. mereka tidak mati, bahkan mereka pintar, mengerti yang baik dan yang jahat. Makanya saya bilang jangan juga terlalu percaya kepada argumen. Jadi di sini jangan percaya ada Alkitab, itu maksudnya. Loh, siapa yang bilang nggak percaya Alkitab? Argumen katanya, argumen. Jangan Enggak, bukan argumen kok. Tapi kan udah saya katakan Alkitab tadi, yang satu hari sama dengan 1000. Yang satu hari itu akan mati langsung. Yang satu hari sama dengan 1000 tahun Bunda. Tapi Adam itu tidak sampai 1000 Nah, tahun. dikatakan di situ kau akan mati satu hari itu Bunda, sama dengan 1000 tahun di surga. Gimana? Adam itu nggak sampai 1000 tahun, nggak sampai 1000 tahun kan? Berapa umurnya? Gimana akan Tapi nggak mati? sampai satu hari. Gimana akan mati? Bagi Tuhan nggak sampai satu Tidak hari. berbicara menurut Nggak, kitab coba kami. dulu. Adam itu berapa tahun dia meninggal? Begini Bang Hia. Jadi saya artinya nggak sampai 1000 tahun sudah meninggal itu Adam. 930 tahun. Kalau dikatakan berapa menit saja itunya dia sudah diciptakan dia mati. Mau 50.000 ada, mau 1000 tahun, mau 20.000 tahun, nggak ada kaitannya. Pertanyaan saya, bukan logika Anda, siapa yang berbohong di sini?
Bukan Nggak saya ada yang tanya. berbohong, nggak ada yang berbohong. Nah, makanya belajar bahasa Indonesia lagi kalau nggak ada yang berbohong. Di sini dikatakan tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman. Ya, baca ya. Dengar, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Di sini nggak ada penjelasan lagi mati. Ayat keempat, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Sudah jelas di sini, kalau kita ikuti ini, jelas yang berbohong adalah Allah. Sudah jelas. Kalau kita ikutin ayat ini, Berarti sekarang klaimnya Elohim itu adalah berbohong gitu. di ayat ini dia berbohong kepada Adam dan Hawa. Ya. Nggak apa-apa. Tadi kan nggak, berarti yang 1 hari sama dengan 1000 tahun Bapak tidak terima itu gitu ya? Mana dia ayatnya? Siapa yang ngomong? Tadi udah saya katakan tadi kan, udah kita bacakan. yang Petrus. Yang satu hari bagi manusia sama dengan 1000 tahun bagi Tuhan. Jadi Yang itu tidak sampai 1000 tahun. Yang Petrus itu Petrus orang, Bang, bukan Tuhan Petrus. Oh, jadi itu hikmah-hikmah dari nabi-nabi itu nggak diterima gitu. Seperti contohnya, misalnya sama saudara kita Muslim, berarti nggak perlu kita percaya itu hikmah yang diberikan kepada dia. Itu nggak percaya kita. Saya bertanya kepada Bapak, Petrus orang apa bukan? Iya, tentu nabi-nabi Iya, orang, iya. nabi-nabi itu, rasul-rasul itu memang manusia, tetapi mereka mendapat hikmah itu pemberian daripada Tuhan. Iya. Dari mana Itu mereka adalah tahu firman semua Tuhan. itu kalau bukan Tuhan yang memberi, bro? Betul, Pak ya. Betul, Pak ya. Itu Berarti kata nggak dia usah percaya sendiri. aja sama nabi-nabi lah, Pak. Nggak usah percaya, nggak usah bertuhan saja lah. Kalau memang begitu, karena perkataan jangan nabi-nabi kitab itu lah. hanya manusia kan? Itu kata dia sendiri yang Iya, mengatakan berarti satu nabi-nabi hari itu sama perkataan dengan- mereka sendiri berbohong gitu ya. Jangan ngomong terus dulu kalau berdiskusi. Berarti jangan nabi-nabi terus, itu gantian. mereka tidak mendapat hikmah daripada Tuhan. Mereka hanya mengungkapkan ucapan mereka sendiri gitu ya. Nggak ada hikmah daripada Tuhan ya gitu ya. Sudah selesai saya mau bicara. Iya. Saya katakan Jangan bahwa membawa kita ke Diam dulu, hal-hal diam dulu, yang diam dulu. membuat kita Gantian. tidak mengerti Alkitab, Bapak. gantian dulu, diam, gantian, diam. Itu kan kata Petrus, bukan kata Tuhan. Anda harus bisa membedakan mana Tuhan, mana Petrus. Anda belajar lagi dari ajaran mana ini? Berat banget sebenarnya ini. Pertanyaan ini berat banget sebenarnya. Bang Iya ini lari-lari jawabannya. Bang Iya, jawabannya itu jangan lari-lari Bang Iya. Bukan 1 tahun, 1 hari, 1000 tahun. Nggak kayak gitu. Bukan itu pertanyaannya. Buka mute-nya. Satu yang ditanya, satu yang dijawab. Memang Iya, aneh. buka mute-nya Bang Iya. Saya nggak moderator, saudara. Bang Iya buka mute-nya. Yang ditanya dijawab gitu. Jangan lari jawabannya 1000 tahun, 1 hari. Enggak itu Iya. pertanyaannya. Kalau kita nggak percaya perkataan Ini Rasul kan- atau Nabi, ini pertanyaannya nggak tentang usah kita Adam. percaya. Pertanyaan Bang Dehe ini tentang Nabi Adam ketika memakan buah itu, bukan pertanyaannya di mana tempat. Enggak itu ditanya. Iya, sudah terjawab itu, bro. Sudah terjawab. Bahwa 1 hari bagi manusia sama dengan 1000 tahun bagi Tuhan. Korelasinya apa 1 hari sama manusia, 1000 tahun Iya, sama Tuhan?
Dia nggak mati, nggak sampai 1000 tahun. Enggak, Ya dia gitu lah. ditanya ketika makan buah lo ditanya, bukan tentang korelasi 1 hari 1000 tahun, enggak. Dia ditanya Bang Dehe, bagaimana pendapatnya ketika memakan buah itu? Katanya di situ Ya langsung mati mati. kan, nggak hidup kekal, dia lagi memang mati kan. Kalau nggak makan buah jadinya Buktinya manusia itu nggak kekal kan. enggak, kalau nggak Gimana makan buah dikatakan jadinya Kak? Begini loh. Pahamilah dulu maksudnya Pak Dehe. Di mana kau katakan, kau bilang kan kami menjawabnya berdasarkan kitab. Di mana di kitab kamu itu di Kejadian 3 dikatakan kalau mereka memakan buah itu mereka akan mati. Maksud mati itu adalah tidak hidup kekal. Itu di mana? Ya, tadi kan sudah saya diuraikan tadi Diuraikan dari mana? Referensinya dari mana, Petrus Bang? tadi. Abang paham nggak referensi? Ya, yang penting itu sudah terjawab dari Oh, Alkitab. bukan yang penting. Yang Anda jawab ini, itu referensinya dari mana? Masa pada saat itu juga langsung dijelaskan tentang itu kan? Berarti pasti Loh, ada yang begini menjelaskan. begini loh, Ada begini hamba-hambanya yang lain, Oke, dengarkan dulu, rasulnya yang lain yang dengarkan. Yang Anda baca ini kan kitab Perjanjian Lama Genesis yang dimana punya Yahudi. Makanya orang Yahudi itu ada kitab tafsir, Bang. Salah satu kitab tafsir mereka namanya Talmud. Terus Yang apa menafsirkan jawab? Bible itu? Sebentar Terus dulu. apa jawaban Yahudi? Kak Nora, apa jawaban Yahudi? Sebentar dulu. Loh, kau lah. Makanya saya nanya. Kau. Tanya sama kan itu kitab Yahudi itu kan, jadi harusnya ditanya sama orang Makanya Yahudi. kok saya heran loh yang satu ini. Nah, Mulutnya orang kenapa? Yahudi itulah Petrus itu Dengarkan tadi. dulu, Dengar dengarkan. dulu Pak Hia, dengar dulu, jangan ngomong terus. Macam mana lah? Kau pakai BH dulu, coba pakai BH bini kau. Biar kau. Apa mulutnya nyelocos terus gitu loh. Yang ditanya gini, dasar kau menafsirkan itu dari mana? Saya bukan menafsir. Tidak ada saya tafsir. Terus kau mengatakan mati di situ adalah mati secara hidup tidak kekal lagi dari mana? Ya nggak kekal lagi kan, kita ini kan mati lagi kan. Iya, yang kau tafsirkan ini dari mana dasarnya? Udah dikatakan tadi di Petrus tadi. Di mana? Biar saya baca di Kejadian 3 itu dikatakan mereka tidak akan lagi hidup kekal itu di mana? Nggak ada di kejadian, nggak ada kejadian. Jadi di mana kau baca? Tapi sekarang Di kan mana? Kekasusan. sekarang kan sedang ditawarkan bagi Kau kita untuk bacanya hidup dari kekal. mana? Hidup kekal itu sedang ditawarkan Kau sama bacanya kita, dari Bunda mana? Nora. Kau bacanya Bunda dari Nora, mana? dengar dulu Bunda Nora. Turunlah kau. Peh. Dah. Saya sudah bilang, kau pakai data di sini. Pakai data. Kalau hanya modal congor saja, turun lagi si Jorbut itu kan? Cemana lah? Muncung kalian itu, jangan seenaknya saja menafsirkan. Makanya kami Islam tidak bebas kami menafsirkan Al-Quran kami. Tidak bebas, tidak boleh. Harus ada landasan ilmu, ada kitab tafsir. Memang Tahu dari mana? pertanyaan ini berat Bunda. Memang pertanyaannya sangat-sangat berat. Dia mengatakan sudah jelas di situ tidak hidup kekal. Buktinya manusia mati. Nah itu dia punya perkataan narasi dia itu dari mana sumbernya gitu loh. Kalau hanya modal congor, maaf, asu saja juga bisa menggonggongnya asu. Gitu loh. ketika dia memakan itu dia setara dengan Tuhan katanya, dengan Allah. Setara dengan Tuhan dia ketika memakan buah itu. Kan di nomor 5-nya kan. Dia tadi bawa Petrus Bang Dehe. Sebenarnya pertanyaan Petrus itu yang 1 hari di dunia 1000 tahun di akhirat itu pertanyaannya ketika orang melihat dia naik duduk di sebelah kanan Bapa. Nah itu berapa waktu lama orang melihatnya ketika di dunia sampai ke alam lain. Itu seharusnya yang dibawa dia 2 Petrus tadi, 2 Petrus 3 nomor 8. Nggak nyambung dia. Memang beliau itu nggak nyambung, cuman bertahan ngomong terus ya. Iya, seharusnya kalau dia membawa 2 Petrus 3 nomor 8 tadi, itu baru 2 sisi, alam manusia sama alam akhirat. Kan begitu dikatakan. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan 1 hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Nah itu seharusnya mereka pertanyakan, siapa yang dapat melihat Yesus sampai ke surga? Di hadapan Tuhan itu 1 tahun, 1000 tahun sama dengan 1 hari. Ya. Nah itu dia pertanyakan kan, siapa yang dapat melihat 1000 tahun sampai ke sana?
Tentu udah mati semua lah yang melihat. Siapa saksi hidupnya? Wah. Ini kan yang Sama ngomong silakan Petrus yang Bapak. bicara. Oke, ini ada Ampi nih. Ampi stres nih, silakan Bang D. Sore Kristen saya. Halo. Ngomong sama Pak Dehe, ngomong. Halo. Halo Pak De, kita baca ayat itu dulu karena abang pertanyaanmu siapa yang berbohong di situ. Kalau menurut saya ayat itu sudah jelas bahwa iblis berbohong di situ karena iblis mengatakan bahwa kamu tidak akan mati. Di sini ayatnya iblis bilang kamu tidak akan mati, tetapi nyatanya manusia itu mati. Di ayat 3 ini dia mengatakan bahwa tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan raba buah itu, nanti kamu mati. Nanti berarti bukan pada waktu itu langsung mati, nanti. Nanti itu berarti kapan saja pasti mati. Yang jelasnya manusia itu akan mati, begitu. Itu jawabannya. Tetapi iblis mengatakan di sana bahwa kamu tidak akan mati. Bukan mirip Tapi Pak D. nyatanya manusia hari ini mati. Oke Bang Ampi, silakan Pak D-nya Bang Ampi menanggapin. Semua tafsiran orang Kristen seperti itu, Bos. Bukan tafsir ini ayatnya ini bukan, saya tidak tafsir ayat ini. Oke, lalu saya ikutin ke Bapak, mati. Oke, saya ikutin mati. Sudah mati belum? Di sini nanti kamu mati, nanti itu kata nanti itu berarti pasti mati, pasti dia akan mati. Nah ayat yang lain itu iblis mengatakan bahwa kamu tidak akan mati kalau kamu makan buah itu. Tapi nyatanya manusia hari ini mati kan? Kan tidak. Ya manusia tidak ada yang nggak mati. Adam pada akhirnya ada mati atau tidak? Pada akhirnya ada mati atau tidak, pertanyaannya Bang? Yang jadi pertanyaan saya, jangan tanya ke saya lagi. Kan saya bilang tadi bahwa manusia semua mati. Semua mati manusia, nggak ada yang hidup. Begini abangku, abang kan bertanyakan tentang ayat 3 ini toh. Abang kan bertanyakan tentang ayat 3. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan atau raba buah itu. Katanya nanti kamu mati. Kata nanti itu berarti Nanti kamu mati setelah makan kan? iya, nanti kamu mati. Nah, Bukan setelah dia makan itu apakah mati? nanti pasti mati. Nah, Tetap tadi mati. itu adalah Ampi dengar dulu. Sabar dulu. Dengar. Di sini dikatakan begini. Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman ini, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Makanya dibilang, jangan kamu makan dengan raba. Kalau kamu makan dengan raba, pasti mati, ya kan? Nanti kamu mati nanti kamu kalau kamu makan buah pohon itu nanti kamu mati. Berarti nanti sekarang dia sudah makan belum? Pasti kamu mati, pasti kamu akan mati. Belum? Dia sudah makan, dia ada yang jelas pasti dia akan mati. Dia pasti akan. Jadi Adam dan Hawa mati atau tidak? Adam dan Hawa mati atau tidak? Waktu setelah makan buah itu mereka mati tidak? Ya, pertanyaan saya, Adam dan Hawa mati atau tidak? Adam dan Hawa mati atau tidak? Setelah mereka makan buah itu mereka langsung mati tidak? Adam dan Hawa mati atau tidak, Nora? Mereka mati tidak setelah makan buah itu? Setelah mereka makan nanti mati. Nanti itu berarti kapan saja pasti. Nah, dengarkan, contoh seperti ini. Jangan kamu meminum racun itu. Nora. Kalau kamu meminum racun itu, nanti kamu mati. Nah, diminum racun itu. Ternyata nggak mati. Berarti siapa yang berbohong? Saya kan? Iya. Diminum racun itu nanti mati kan, nanti mati pasti ya, mati. Setelah minum racun itu saya manusia tidak itu mati. Pertanyaannya begini, Nora. Saya tidak mati. Ternyata siapa yang berbohong? Memangnya kau tidak mati waktu kau minum racun itu? Pasti kan kau mati. Mati langsung atau tidak? Nora, kalau kau minum racun, kalau kau tidak mati sekarang kau minum.
Analoginya bodoh kali si Ampi ini memang. Kalau kalimat nanti itu berarti setelah melakukan contoh, kamu bekerja, nanti kamu mendapatkan upah. Berarti kalau aku bekerja mendapatkan upah. Tetapi kalau aku nggak mendapatkan upah, berarti aku tuh dibohongin Kak Nora gitu. Kak Nora nyuruh bilang gini, Sal, kamu tuh kerja, nanti kau dapat upah. Terus aku bekerja, ternyata aku nggak Sama dapat seperti upah. ini. Berarti Kak Nora bohong. Sama seperti ini ya. Sama seperti Oke, ini. memang. Sama seperti ini ya. Sebentar, saya tunjukkan ini. Sama seperti ini. Coba buka. Pahia. Lukas 23 nomor 43. Lukas 23 nomor 43. Coba kita baca. Nasution Islam ini. Kata Yesus, sebentar Sal. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Nah, pada waktu Yesus mati, 3 hari Yesus kemana? Turun dalam kerajaan maut. Setelah dia bangkit, 40 hari dia kemana? Dia masih gentayangan di bumi. Masih bertemu dengan juga berjumpa dengan murid-muridnya. Betul tidak Pak D? Ya kan? Nah, 40 tambah 3 berapa? 43 hari. Tapi dia mengatakan begini, hari ini juga. Berarti bohong. Siapa yang bohong ini? Pak Dehe yang bohong. Ada yang bohong kan? Kan dikatakan hari ini juga engkau akan bersamaku di taman. Contoh, datang penagih hutang. Bu, saya minta uangnya dibayarkan yang kemarin Ibu pinjam 50. Iya, hari ini juga saya bayar. Rupanya saya tidak bayar. Sampai 1 minggu. Berarti siapa yang menipu di situ? Wah, Pak Dehe ini udah mulai waras kan orang ini. Bisa ini dia nih, menemukan hidayah nih. Silakan itu. Memang pertanyaan-pertanyaan begini agak berat, Bang. Gimana? Jadi masih belum yakin. Oke, gini aja. Iya, coba kita kaji Coba kita kaji Jadi sesuai ada dengan data ya. 1000 tahun ya, hanya 900 tahun ya. Iya, oke. Cuma 1 hari. Kaji dengan data ya. Bang ya, Bang ya. Nggak usah. Kita mulai dari kejadian 3 nomor 1-nya. Apa katanya? Nih, saya baca ya. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat dan dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, ya, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan, ya, jangan kamu makan buahnya. Bukan, kata ular. Lalu saat perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Oke? Nanti kamu mati. Ya? Oke. Iya, tunggu dulu. Nanti kamu mati. Berarti dari sini kita pahami, andaikan Adam dan Hawa makan buah itu, ya, setelah makan buah itu nanti mereka akan mati. Setuju? Iya, nanti. Oke, simak ya, ini ya. Ini statementnya Allah ini. Makan buah, setelah makan buah nanti mati. Bener ya? Oke? Iya, tapi mati kan? Oke. Sampai 1000 tahun dia kan? Matinya. Hanya 900 tahun umur Adam itu kan? Sampai 1000. Iya. Sabar dulu ya. Sabar dulu. Nanti dulu ke kematiannya Adam. Aku nggak bahas kematiannya Adam nih. Oke. Sekarang kita ke selanjutnya. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Ya. Oke, Allah mengatakan nanti kamu mati, tapi iblis mengatakan setelah kau makan buah itu nanti kamu tidak akan mati. Setuju? Tidak akan mati kata Adam ya, kata ular ya. Setuju? Oke, ini ya pernyataan iblis. Makan tidak mati kata iblis. Oke? Setuju? Sama seperti Tuhan katanya kan, kekal. Ya nanti dulu ke sana, belum kita baca dia selanjutnya. Kan belum baca dia di bawahnya. Setuju? Iya, baik. Oke. Setuju. Baca. Nah,
Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Ada 2 poin ya yang dikatakan Adam ya, dikatakan ular ya. Ya, terus baca. Yang kedua, kondisi kedua, setelah makan buah, ya tunggu dulu, ini kan koma, ini boleh berhenti di sini. Yang kedua, kondisi yang kedua, setelah makan buah, kata iblis, ya, kedua mata mereka akan terbuka. Setuju? Iya, tentu ya. Alkitab yang catat. Iya. Ngapain? Enggak, Adam hanya melanggar satu saja perintah Tuhan untuk tidak makan buah pengetahuan baik dan jahat. Nah, Anda yang mengatakan bahwa Adam mewarisi dosa, kita mewarisi dosa dari Adam itu nggak fair karena kamu melanggar banyak dosa ketimbang Adam, cuma 1 loh. Udah. Kenapa Nabi Adam kenapa Adam saat itu diusir dari Taman Eden? Karena dia lebih percaya sama omongan iblis daripada sama omongan Tuhan. Kalau yang namanya percaya sama omongan iblis itu dosa. Iya, tapi nggak ada tuh waris-warisan dosa, nggak ada. Dia tidak mewarisi, kita tidak mewarisi dosa Adam, nggak ada itu, nggak ada ayatnya di dalam tanah, di dalam kitab orang Yahudi nggak ada bahwa Adam itu kita mewarisi dosa Adam, nggak ada itu. Sebab karena demikian, makanya Adam itu tidak bertempat di Taman Eden lagi. Apabila istilahnya Adam pada saat itu tidak melanggar perintah dengan Tuhan, manusia tidak akan jatuh ke dalam dosa. Manusia tidak akan jatuh ke dalam dosa. Sini gue ikutin aja. Pasti kita kayaknya demen banget ya dosen sesuai dengan. Memang Adam tempatnya bukan di Gan Eden, tempatnya Adam itu di bumi ini. Yang kan itu Gan Eden dibuat di sebelah timur. Setelah bumi itu sudah jadi, dibuatlah taman Gan Eden di sebelah timur. Adam akan balik lagi ke situ untuk menanam pohon-pohonan, tumbuh-tumbuhan di daerahnya dia, berbeda dengan Gan Eden. Oh, ada orang ya demen banget sama dosa waris ya. Apa ya, Mak? Ada yang mau dia jual, dia mau jual makhluk kuburan itu. Nggak mempan, karena nggak gini aja kita. Misalnya ada melanggar satu kesalahan. Nah, si dia tadi tuh dosanya banyak banget. Terus yang nanggung dosanya siapa? Sementara kita tahu kan di dalam kitab ulangan 24 itu ayat 16 itu. Ayah tidak menanggung kesalahan anak, anak tidak menanggung kesalahan ayah. Orang yang berdosa itu yang harus mati. Itu udah jelas. Kalau Adam tidak melanggar itu, kita nggak ada di room ini loh. Iya. Iyalah. Bener nggak? Betul. Kalau Adam nggak melanggar itu, Oten yang tadi nggak punya Tuhan loh. Ya, pada intinya Adam melanggar satu dosa, ya kan ya. Nah, sedangkan Oten melanggar semua perintah. Adam melanggar satu perintah. Mereka melanggar semua perintah. Semuanya, akhi. Bukan cuma 10, semuanya dia langgar. Nah, kira-kira kalau Adam saja sudah berasal dari surga Eden, dikeluarkan dari sana hanya gara-gara satu, apa mungkin orang yang tidak pernah dari sana melanggar semua perintah Tuhan akan ke sana? Yang dari sana aja cuma perintah satu dilanggar aja keluar, apalagi yang bukan dari sana melanggar semua perintah ya. Jangankan masuk, mencium baunya aja kagak. Gak bakalan. Konsep dosa waris itu seperti candu, seperti narkoba. Itu bahaya banget kalau Rabi saya bilang. Iya. Itu betul, narkoba yang enak dikasih kepada anak-anak, kepada cucunya, dihirup terus, dimakan terus, jadi terus turun-temurun menjadi candu bagi mereka. Bahwa keselamatan itu datang dari seseorang yang menebus dosa, itu benar-benar narkoba itu. Iya, betul. Karena ya setelahnya kemudian merasa dijamin keselamatannya,
dengan darah, ya mereka dibebaskan dari penghambaan. Bukan lagi mereka ini hamba, tapi mereka adalah anak. Sebagai anak mereka merasa pewaris. Jadi mereka bukan lagi hamba, bukan lagi seperti kita ini orang yang menghambakan diri kepada Tuhan. Mereka enggak lagi. Di dalam surat Paulus itu Galatia 5. Ditanggung sendiri atau ada gimana, yang akhi? Kalau di Islam Tanggung sendiri, akhi, kalau di Islam. Oh, tanggung sendiri. Oke. Terus Tanggung caranya sendiri. kita mendapatkan Iya. pendamaian dari dosa itu gimana kalau dari Islam? Yang pertama juga ada tradisi kurban. Yang kedua adalah bertaubat dan beramal soleh, berinfak, bersedekah. Gimana, Hi? Darah manusia ya? Nggak ada. Itu diomolog mah itu. Tumbal. Nggak ada itu. Tumbal. Nggak ada darah manusia. Berarti simple banget ya kita untuk Jaringan dapat seks. pengampunan dosa dari Tuhan itu sangat mudah. Iya. Caranya gitu. Iya. Iyalah. Nggak perlu pakai tumbal segala lah. Apa yang pakai tumbal? Tinggal istighfar kok. Minta ampun langsung pada Sang Pencipta. Ngapain melalui media? Kalau kurban itu untuk berbagi. Niatnya itu loh. Ya Banyumaya Untuk niatnya. mendekatkan diri, Kurbannya mendekatkan itu. diri, iya. Iya, mendekatkan diri niatnya karena perintahnya. Oh, itu dari kata karof itu. Mendekat. Iya. Mendekat. Mendekat kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Itu Bukan domba itu menjadi tumbal, bukan. bukan. Makanya saya terkadang tergelitik gitu loh. Saudara-saudara kita orang-orang Yahudi berdasarkan Al-Qur'an surah Al-Hajj ayat 34. Mereka disyariatkan kurban hewan. Nah, kurban hewan ini mereka disyariatkan sebagai penebus salah atau kurban untuk mendekatkan diri. Artinya bertobat, merasa berutang kepada Tuhannya. Sampai mereka harus kemudian membayar hutang itu dengan berkurban mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, tapi orang-orang Yahudi dalam hal ini tidak menyalib kurbannya. Tidak menyalib kurbannya. Misalnya mau mempersembahkan domba nih, maka dombanya itu disalib di atas pohon. Habis itu ditombak dan seterusnya untuk menebus dosa. Dan setelah itu mereka tidak menjadikan lambang salib domba itu kemudian mereka foto lalu mereka simpan di rumah-rumah atau digantung di leher mereka atau di rumah ibadah orang-orang Yahudi. Tidak ada bentuk salib domba. Kenapa? Karena kan harusnya kalau pandangan Kristen penebus dosanya yang disalib itu. Berarti penebus dosa orang Yahudi kalau mau disetarakan ya domba itu, berarti mereka harus berterima kasih kepada domba. Kan aneh. Terima kasih ya domba, kamu sudah menebus dosaku. Bukan domba yang menebus dosa, tetapi domba itu adalah alat untuk mendekatkan diri kepada Sang Tuhan pencipta langit dan bumi. Ya kalau mereka justru korbannya yang mereka sembah, ya sama halnya mereka menyembah kepada tumbal. Tumbalnya itu yang mereka sembah, bukan yang menerima tumbal. Dan dagingnya itu dibagi kepada orang yang tidak mampu. Berbagi kan? Jadi ada nilainya. Halo saudara perintah. Saudara Kapit, saudara Nyak Wali. Halo. Halo. Waalaikumsalam. Salam dari Aceh. Iya. Assalamualaikum. Suara orang lagi di kapal laut. Halo saudara Kapit. Kapit. Sama Steve sama Kapit.
David sama Steve silakan. Ya. Iya, halo. Ya. Ya, Muslim halo Kristen juga. Bang. Kita Muslim bang, Muslim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saudara Step. Halo. Steve silakan Steve. Iya, halo Bang. Ini lagi masih di masih ribet. Masih di Ya gereja. Muslim apa Kristen Bang? Kristen. Oh. Abang sukanya dosa waris atau harta waris? Iya Bang. Abang sukanya yang mana nah? Harta waris atau dosa waris? Harta waris. Ya mau pilih mana? Harta waris atau dosa waris? Harta waris. Jadi dosa waris nggak ada, nggak suka. Bang Billy gimana nih Bang Billy? Dia pilih harta, tidak mau dosa. Jadi aku lagi bertanya-tanya, berpikir ya, bagaimana mereka membangun konsep dosa waris itu? Nyambungnya mau kemana sih mereka, Kizuma? Ya itu, penyambungnya itu nanti endingnya yang mereka jajakan itu ya korban itu sebagai penebus dosa mereka. Karena dikatakan di dalam kitab mereka, di dalam Galatia 2 nomor 21, aku tidak menolak kasih karunia, sebab sekiranya ada kebenaran di dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Galatia 5 nomor 4, kamu keluar dari kasih setia, kalau kamu mengharapkan ada kebenaran dalam Kristus, maka kamu keluar dari kasih karunia. Galatia 2 nomor 16, dikatakan bahwa sebab tidak ada orang yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Maka ya mau tidak mau mereka harus menerima Kristus ini sebagai penebus. Jadi sebenarnya dosa waris ini dibawa karena mereka ingin menjadikan Yesus ini sebagai pahlawan gitu. Tapi anehnya kalau kita tanya, apakah iblis itu pahlawan? Mereka tidak mau akui. Padahal penyaliban itu adalah rencana iblis. Bahkan orang-orang yang ingin menyalib Yesus, Yesus sebut sebagai anak-anak iblis. Bahkan sekedar untuk berpikir Yesus akan disalib saja disebut iblis oleh Yesus. Matius 16 nomor 23. Orang yang berpikir Yesus akan disalib adalah iblis. Sampai muridnya Petrus dipanggil iblis oleh Yesus di situ. Padahal Yesus berkata apa tentang hukum Torah di dalam Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain untuk menghilangkan hukum Taurat itu, maka dia akan menempati tempat terendah di kerajaan langit. Sebaliknya, barang siapa yang tidak melakukan itu, tidak meniadakan hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain untuk melakukan perintah-perintah yang ada di dalamnya, maka dia akan menempati tempat tertinggi di dalam kerajaan surga. Itu kata Yesus. Tetapi Paulus datang menjual dosa waris dalam Roma 5 nomor 12. Oleh karena satu oranglah sampai dosa menjalar ke bumi. Oh, menjalar kepada seluruh manusia katanya. Sehingga dibutuhkan pendamai darah Yesus. Nah itu dia. Aneh memang, aneh sih. Padahal Yesus mengajarkan bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah. Jangan kau ikuti orang-orang Farisi. Mereka menduduki kursi Musa, tetapi mereka kemudian mengajarkan Torah, tapi tidak mempraktekkan. Ikutilah apa yang mereka katakan, sebab mereka mengatakan sesuatu, sementara mereka tidak mempraktekkan hukum Taurat itu. Itu kata Yesus, jelas sekali. Bahkan di dalam Lukas 16:17 dikatakan oleh Yesus bahwa lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Itu memang ada rada-radanya. Nah, kenapa bisa demikian?
mereka bertentangan dengan ajaran Yesus sang orang Yahudi, tetapi mereka mengatakan kami pengikut Yesus, karena sejatinya mereka ikuti itu adalah Yesus yang keluar dari kubur. Itu oknum yang berbeda. Itu oknum yang berbeda. Yesus memang mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, yang memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi akan datang setelah Yesus, oknum Yesus Kristus lagi, yang akan menyesatkan banyak orang. Nah, pertanyaannya kepada orang Kristen, berhasilkah penyesat memakai nama Yesus Kristus untuk menyesatkan banyak orang? Berhasil atau tidak? Kalau berhasil, apa nama kelompok atau pengikut Kristus palsu tersebut? Tapi kalau tidak berhasil, berarti boleh dikatakan Yesus itu adalah pembohong, karena nubuatannya tidak terjadi. Berarti satu-satunya jalan adalah harus ada kelompok pengikut Kristus yang adalah penyesat. Kalau tidak, maka Yesus pembohong. Itu memang berat. Halo saudara, Hayabusa. Piye kabari? Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi pada salah paham Bang Juma, mereka nggak ikutin debat tadi malam. Juprinya udah DM Bang Juma. Yang mau telanjang Bang Juma lewat DM. Iya. Christian Jupri. Iya. Terkait ditanya Mesias adalah yang di bawah pada salah paham. Mesias adalah kejang-kejang. Mesias adalah manusia yang manusia yang diurapi, apa dibilang tuh? Mesias adalah manusia yang datang dalam rupa Tuhan, dalam wujud Tuhan, gitu. Aduh. Setelah itu abangnya Thomas Georgi, oh iya Gurunda, manusia perwujudan Tuhan. Betul. Gimana Bang? Semalam itu yang mau mualaf itu yang siapa namanya itu ya, lupa saya. Itu dulu itu dia akunnya Momi, dia pernah 1 tahun itu dulu sama seperti itu mau mualaf. Iya. Tapi ternyata enggak. 1 tahun lalu menghilang dia. Iya. Yang dibilang dia kalau nggak salah di Singapura deh. Oh iya. Iya. Jadi dia dulu pernah seperti itu. Iya, saya dinaikin moderator Bang Juma. Mungkin dipikirnya saya konten tadi. Saya cuma flashback tadi subuh live Bang Juma. Oh iya. Di subuh itu lucu. Baik, saya selalu ikuti Bang Juma kok. Oke. Terima kasih. Bang Handi, saya juga ngefans sama Bang Handi. Baik, izin turun. Guru-guruku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Juma, aku mau nanya sama Bang Billy ya Bang Juma, boleh? Gimana? Aku mau nanya sama Bang Billy. Silakan. Silakan. Bang Billy, masih memantau? Menjauh lagi nih. Buka mic-nya dulu dong, Bang Billy. Ini aku mau nanya loh. Yang di ulangan 21, 22 itu Bang Billy. Itu apa sih salahnya orang itu sehingga dikutuk oleh Elohim di tiang salib? Itu salahnya orang itu apa Bang Billy? Ulangan berapa? Ulangan 21, 22, 23. 21, 22. Oh, jikalau seorang dihukum, if a man shall have committed sin, jadi kalau orang itu dihukum yang sesuai dengan hukuman mati, haruslah dia dihukum mati dengan cara digantung di atas pohon. Itu jadi
hukuman yang ada di dalam Taurat, misalnya itu namanya karet. Karet itu hukuman mati. Ada beberapa hukuman mati, misalnya tidur secara laki-laki dengan laki-laki, hukumannya mati, itu harus digantung. Atau meniduri istri orang lain, itu juga hukumannya mati. Jadi yang layak dihukum mati harus digantung. Jadi kalau ada kesalahannya setara dengan hukuman mati, ya ada beberapa kan. Nah itu harus digantung di atas pohon. Jadi orang yang digantung di atas pohon, Bang Billy, itu pasti orang nggak benar gitu ya? Iya dong, untuk hanging because begini ya, rather you shall surely bury him on that day, for a hanging person, karena orang yang tergantung is a curse of God, itu terkutuk oleh Tuhan. Gitu. Yang jelas bukan nabi yang digituin ya, bukan ya? Enggak lah, enggak ada nabi yang digituin matinya. Ya kalau seorang nabi kan pasti takut akan perintah Tuhan. Ini berhubungan dengan pelanggar hukum Taurat yang setara dengan hukuman mati. Jadi perintah Tuhan itu tidak boleh membunuh orang yang tidak bersalah ya, Bang Billy ya? Nggak boleh. ada hukumnya. Kalau orang bersalah yang tidak bersalah masa dihukum mati, itu dari hukum sipil aja, hukum negara aja udah salah gitu. Apalagi hukum dari Taurat, nggak boleh. Kalau kita robah dikit demi untuk kepentingan menebus dosa, boleh nggak tuh, Bang Billy? Ya nggak boleh lah, jangan kau menambah atau mengurangi kan dalam Taurat. Gitu. Kalau Yudaism itu, Bang Billy, sumber kejahatan itu dari Tuhan apa dari iblis? Sumber apa? Sumber kejahatan. Nah ini pertanyaan susah ini. Ini pertanyaan yang susah ini. Sumber kejahatan itu kalau dalam Judaism dari Tuhan atau dari iblis? Dari iblis. Harusnya ada satu lagi. Pilihannya itu dari orang itu sendiri. Jadi iya, maksudnya dari orang itu dipengaruhi oleh iblis itu. Iya, setan itu ya, kita lihat setan itu patuh kepada Tuhan. Bahkan dia minta izin sama Tuhan waktu ingin menguji imannya Ayub dalam kitab Ayub tuh. Dari mana saja kau setan berkeliling-keliling dunia? Tidak kau melihat hambaku Ayub? Oh iya, bagaimana menurutmu? Iya, karena engkau memegarinya. Coba kau buka pagarnya. Nah, Tuhan izinkan setan menguji imannya Ayub. Izinkan. Nah, jadi yang berdosa itu manusia. Ya, setan itu adalah triggernya. Dia yang berbisik dalam hati kita untuk melakukan itu. Nah, ada dua kecenderungan baik dalam hati setiap manusia, kecenderungan jahat dan kecenderungan baik. Kecenderungan jahat inilah yang ada dalam diri kita, yang kita miliki. Triggernya siapa? Sparring partnernya setan itu, dia yang terus berbisik. Tapi keputusan itu ada di tangan kita. Makanya kita ini lebih hebat dari setan sebenarnya, manusia ini, karena bisa membalikan keadaan gitu. Keputusan ada di kita. Makanya fungsinya hukum-hukum Tuhan itu untuk kita hafal, ingat, supaya apa? Ketika ada dihadapkan pada satu kasus ujian, kita memilih yang baik sehingga dapat pahala. Kalau kita memilih yang jahat, kita akan dapat hukuman. Kan ada ayatnya, rehnatati levanika hayom et hayom fetato fetamavet fethara. Pada hari ini ku perhadapkan kepadamu kebaikan dan kehidupan, kejahatan dan kematian. Tuh, akulah yang menciptakan kebaikan dan kejahatan. Itu semua Tuhan yang menciptakan. Bukan berarti Tuhan itu oke dengan yang jahat, tapi Tuhan memberikan kepada kita free will untuk memilih. Gitu. Setuju. Nah, disinilah fungsi iblis untuk menggoda manusia berbuat jahat. Kan, kalau kita bisa tahan banting lawan iblis boleh, nggak ada masalah. Kan? Saya suka berpikir, Bang Andi, ini manusia ini memang lebih jahat dari iblis. Yang enak dia, iya benar. Korupsi, waduh yang enak dia. Perpuluhan dia, yang enak dia, ya kan? Waduh, perut ambil gendut. Ntar yang salahnya sampai setan dah, di setan ini umur udah. Kan setan itu bisa berbentuk seperti manusia, Bang Billy.
Bisa berbentuk apapun itu, setan itu. Bang Billy nggak merasa tersolimi nggak sih? Kalau yang disembah oleh Yudaism itu ada agama tertentu mengatakan itulah yang turun menjadi manusia. Ini nggak merasa terkikis apa? Nggak ada keberatan sama sekali gitu? Ya, nggak ada dasarnya di dalam kitab Tanakh, dalam perjanjian lama itu tidak ada dasar. Bahkan tadi sudah disinggung oleh Akizuma soal penebusan dosa. Asalnya dari mana nih? Akan apa yang Yesus tebus untuk Oten? Apa yang ditebus? Nah, itu kan pertanyaan yang sangat mendasar, itu harusnya bisa dijawab. Nah, tanggung menanggung dosa itu tidak ada ayatnya di dalam perjanjian lama, nggak ada. Tadi kan kita udah baca ya, ulangan 24 ayat 16, bahwa ayah tidak menanggung kesalahan anak tidak menanggung kesalahan ayah. Orang yang berdosa itulah yang menanggung dosanya. Jadi masing-masing menanggung dosanya sendiri, gitu. Jadi kalau itu ada gimana? Bambil itu loh, ada teman-teman kita sering diskusi di sini agama tertentu gitu ya. Katakan bahwa Elohim atau Yahweh lah atau siapalah yang turun menjadi manusia. Jadi sembahnya Yudaism itu diturunkan menjadi manusia, yaitu Yesus gitu. Enggak ada. Jadi kan di dalam Torah dikatakan beberapa ayat ya. Pertama, Loisel Vikazev, Tuhan itu bukan manusia, kita bilangan. Terus ada lagi, dari tengah-tengah api engkau mendengar suara tapi satu rupa temuna tidak kau lihat. Hanya suara saja yang kau lihat. Kita lihat lagi kitab Kejadian waktu Adam dan Hawa telanjang gitu kan. Nah, dibilang dari mana saja engkau Adam gitu kan. Adamnya sembunyi kan. Jangan sini aku telanjang. Siapa yang memberitahu engkau telanjang? Apakah engkau sudah memakan buah itu? Nah, habis itu ada ayat Adam mendengar mereka mendengar suara Tuhan keluar, tapi di dalam terjemahan mereka langkah kaki Tuhan. Nah, padahal hanya suara saja yang didengar oleh Adam. Begitu. Jadi Tuhan itu sejatinya bukanlah materi. Tidak seperti manusia atau benda materi yang lainnya. Terus ini kan kitab Anda ini yang diterjemahkan oleh Septuagint gitu ya. Disatukan dikatakan PL, disatukan dengan kitab yang berbahasa Yunani gitu. Ini geli nggak sih atas atau ada ridho, ikhlas gitu, apa keberatan Bang Billy? Iya, untungnya kitab kami nggak ada perjanjian barunya. Jadi sayang sih saya belum bisa open camp ya. Kalau udah bisa open camp saya kasih lihat nih, tidak ada perjanjian barunya. Karena perjanjian baru itu nggak ada sambung relevansinya dengan perjanjian lama, nggak nyambung. Lihat tadi soal tanggungan dosa nggak ada di dalam Taurat. Orang menanggung dosa orang nggak ada itu. Sementara perjanjian baru ada ide itu dengan ide baru, yaitu dosa ditanggung oleh seorang manusia. Begitu. Jadi nggak nyambung memang perjanjian lama dan perjanjian baru. Kalau kalian mau sadar membacanya tanpa doktrin ya. Kalau udah ada doktrin ya udah. Tapi kan ini disandingkan dalam satu kitab disebut La Bible, Biblos. Ya, kitab Anda itu. Ya, kitab ya seharusnya tidak boleh terjadi karena itu dua-duanya materi yang bertentangan satu dengan yang lain di dalam segala hal. Dalam segala hal bertentangan. Kalau kata Rabi saya bilang kalau Kristen ke kanan kamu harus ke kiri, pasti benar. Kalau mereka ke kiri kamu ke kanan, pasti benar gitu. Dari segi bahasa juga kan jauh beda ya, Bang Mil ya. Oh beda tadi lihat. Maka Adam dan Hawa mendengar suara langkah kaki Tuhan. Nah, Tuhan punya langkah kaki. Padahal situ metholech, apa artinya? Suara. Mereka mendengar kol metholech, suara yang keluar. Itu. Jadi suara Tuhan yang keluar, bukan suara langkah kaki Tuhan. Itu terjemahannya udah salah. Jadi memang teman-teman Kristen itu di dalam penerjemahannya selalu ingin selaras dengan doktrin, yaitu Tuhan menjadi manusia. Makanya titipan-titipan terjemahan itu sengaja dibuat langkah kaki Tuhan punya kaki gitu. Ada lagi Bang Billy yang sering kita diskusi ya. Ini berulang-ulang nggak apa-apa lah. Mungkin netizen juga belum paham. Sering dipakai baik pendeta maupun jemaatnya bahwa
nubuatan Yesus itu ada di Yesaya 96 sama Yesaya 53. Selalu dipakai itu. Memang seperti itu nubuatan untuk Yesus. Nggak ada, satu pun nggak ada nubuatan tentang Yesus. Bahkan yang namanya Mesias di dalam kitab Tanakh itu namanya bukan Yesus. Semua dalam kitab para nabi namanya Daud, bukan Yesus. Nggak bisa kita temukan. Kalau Yesus itu beneran Mesias, pasti orang Yahudi mau menerima dia sejak dia waktu hidup dulu, ya pasti diterima dia sebagai Mesias. Buktinya gagal. Buktinya dia dihajar sama pasukan Roma. Padahal kita lihat di dalam Yesaya 11 ya. Yesaya 11. Mesias itu kekuatannya di mulut dia. Jadi dia tidak perlu pakai senjata tercanggih atau tentara, nggak perlu. Dengan mulutnya dia akan menghajar bangsa-bangsa dengan mulutnya. Tuh. Jadi bagaimana nanti Mesias itu akan punya keajaiban dengan mulutnya. Misalnya dengan mengutuki orang atau mendoakan orang itu menjadi begini-begini, itu bisa kejadian. Sama seperti Elisha. Para nabi-nabi juga begitu. Jadi bukan yang bisa digebukin tentara Roma, ditusuk, itu nggak bisa. Mesias itu nggak begitu. Oke. Bang Billy, di Yesaya 53 itu di situ orang kaya apa orang jahat, nasibnya atau keturunannya? Yang benar yang mana, Bang Billy? Tentang keturunannya, tentang generasinya, siapa yang akan memperdulikannya. Jadi itu berbicara soal keturunan. Memang keturunan, ya. Bukan nasibnya. Bukan nasibnya. Itu apa sih namanya? Doro. Doro. Kata Doro itu. Makanya penting membaca kitab para nabi dalam teks aslinya. Gitu. Tapi diganti loh menjadi nasibnya, bukan keturunannya, diganti sama Eli. Iya, tentang nasibnya Yesus siapa yang mengetahui? Emang nggak ada yang tahu nasibnya dia. Ada kacau. Jadi baru saya lihat video, kenapa ya orang Yudaism kalau di tempatnya ini tuh ya barusan kalau melihat salib kok sepertinya tindakannya berlebihan seperti meludah gitu. Kenapa ya? Ya itu karena perintah 10 perintah asarah de Faro, 10 perintah dasar utama, ya. Lo ihele kayolim akhirim malpanai. Lo tasele kafesel fekul temuna. Jangan ada Tuhan lain yang ada pada itu. Jangan membuat patung atau gambar, ikon apapun, nggak boleh. Jadi kalau ada ikon salib atau apapun itu yang disucikan selain daripada Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, dianggap berhala. Jadi orang-orang Yahudi yang ada di Israel ketika melihat lambang salib itu sama seperti mereka melihat berhala. Oh ya, sorry itu saya memang kenyataannya begitu. Karena salib itu kan ada di dalam kitabnya adalah kutuk. Jadi ya ngapain kita harus memberikan penghormatan kepada hal yang terkutuk? Nggak toleran siapa sih orang lagi sabat terus lewat-lewat gitu. Sebenarnya nggak toleran siapa yang Billy? Ya mereka, karena itu kan pas hari Sabat. Jamu. Ya. Pas hari Sabat itu. Jadi pada dasarnya di Yudaism itu ya nggak ada mengenal Trinitas ya? Tidak, nggak ada Trinitasan di dalam apa namanya Yudaism, nggak ada Trinitas. Ini pertanyaan Bang Billy. Ada pertanyaan mau jawab apa enggak deh? Ya, ini juga kenapa Yudaism tidak menyukai Yesus? Saya tidak menyukai Yesus. Bahkan ingin membunuhnya. Itu ada di mana sumbernya? Di Perjanjian Baru. Oh, itu berarti masalah mereka, kitab mereka dengan masalah mereka. Jadi mereka menuduh orang Yahudi seperti itu. Ya, padahal untuk membunuh orang itu dosa loh. Membunuh orang dosa, apalagi orang tidak berdosa. Seperti Yesus katanya. Ya, itu makanya orang-orang Yahudi melihat bahwa kitab Perjanjian Baru itu adalah kitab yang anti-Yahudi, anti-Semit. Gitu, semua yang jelek-jelek disimbahkan kepada Yahudi, gitu. Padahal Tuhan sendiri Yahudi. Oh iya.
Saya nggak terlalu jauh membahas di sana. Yudaism mengakui nggak sih Nabi Isa dan Nabi Muhammad, Bang Billy? Kalau di Judaism, Nabi Muhammad itu adalah nabi, tapi bukan bagi bangsa Israel. Jadi bagi bangsa lain gitu. Kalau Isa, Yesus misalnya, dia bukan nabi, bukan Tuhan, bukan siapa-siapa ya, orang baik lah. Tuh dengerin teman-teman ya. Jadi masih baik pendapat Yudaism tentang Nabi kita dan Nabi Isa dibanding orang sebelah. Gitu ya. Pendapatnya Bang Billy seperti itu. Enak kan sama Yudaism diskusi, nanya-nanya teman-teman. Ada yang mau bertanya nggak nih? Aku mau bertanya tapi nanti dimarahin sama Bang Billy. Bang Billy. Bang Billy. Aduh, lagi. Bang Billy ada keturunan, Mas Bro, semua di bawah ada keturunan dia. Dia bukan Yahudi rohani, bukan, dia ada keturunan. Ya, gimana Bang Andi? Apa Bang Billy, apa maksud sih Yahudi rohani? Nggak ada di dalam Torah, tidak ada istilah Yahudi rohani, nggak ada. Orang Yahudi kan itu dari kata Yehuda, jadi suku, salah satu suku dari anak-anak Yakub, namanya Yehuda, gitu. Jadi setelah orang Israel sekarang terpencar di seluruh penjuru bumi, 10 suku hilang. Jadi sekarang semua suku-suku yang hilang itu dipanggil dengan nama Yahudi gitu. Ini pertanyaan mendasar Bang Billy. Torah itu ya kan Nevi'im Ketuvim ya, Torah Nevi'im Ketuvim itu sebenarnya untuk Bani Israel atau untuk seluruh dunia? Oke, kalau di dalam Ulangan 44 ya, 44 apa ayat 9 kalau nggak salah itu. Torah sifalanu merusak Elat Yakub. Bahwa Torah itu Musa mengajarkan kami Torah sebagai milik kepunyaan daripada Bani Israel. Itu ayatnya. Terus kalau ada bangsa lain mengakui dan membatalkannya gimana? Wah, kacau itu, nggak boleh. Kayak kan dikatakan oleh Raja Daud di dalam kitab Tehillim Mazmur, Torah Temi mamisiwat neves edutasem nemena makhimat peti. Bahwa Torah itu sempurna, membawa hikmat kepada orang yang tidak berpengalaman, kata Raja Daud dan Nabi Daud. Tapi kalau ada orang yang merendahkan Taurat, waduh, tadi benar itu, akan ditaruh di neraka orang yang merendahkan Taurat itu. Karena saya baca ya, Taurat itu katanya mengandung kutuk karena kita, gitu kan. Terkutuklah orang yang tidak melakukan hukum Taurat ini dengan melakukannya. Itu ada di dalam kitab Taurat. Jadi bagi orang-orang Yahudi, kalau mereka tidak melakukan Taurat, dianggap terkutuk gitu. Makanya harus dilakukan. Bukan Tauratnya yang terkutuk. Bukan, justru Taurat itu dilakukan supaya mendapatkan berkat gitu. Itu kan peristiwa waktu Bani Israel itu dihadapkan satu ke Gunung Ebal, satu ke Gunung Gerizim. Nah, ada di situ ada berkat. Kalau engkau begini, maka engkau akan begini. Tapi kalau engkau tidak, nah, terakhir dikatakan terkutuklah orang yang tidak melakukan perintah Taurat itu dengan melakukannya. Jadi harus dilakukan, gitu. Bang Billy ada yang nanya di bawah. Bang Billy ada keluarga Muslim nggak? Ada, ibu saya, ibu dari keluarga dari ibu saya semua keluarganya Muslim. Adik saya seorang Muslimah, adik saya sampai sekarang. Ada keluarga yang Kristen? Ada juga ya. Dari sebelah bapak gitu. Jadi semuanya ya gado-gado dah rasanya. Gitu. Tapi toleran dong. Iya.
Ya Bang Billy, terima kasih nih ilmunya ini teman-teman ya. Tapi kalau ada teman-teman kita Kristen gini, pasti semua yang disampaikan Bang Billy itu salah, nggak ada yang benar. Iya tadi kan siapa tadi tuh yang naik itu. Aku mau, dia kan bilang kita begini tuh karena Adam, dosa dari Adam mewariskan dosa kepada kita. Waduh. Adam cuma melanggar satu saja lo perintah lah. Lu berapa dosa? Kita tuh dosanya lebih banyak dari Adam. Buset dah. Kacau. Makanya ada di dalam Talmud pengajaran ketika orang Yahudi mati nanti, mereka akan bertemu dengan leluhurnya yang pertama yang namanya Adam. Lalu ntar Adam bertanya, kenapa kamu meninggal mati karena apa? Ya karena engkau lah. Kami ini begini mati karena engkau mewariskan dosa. Oh begitu? Iya. Marilah anakku kita lihat. Aku hanya melanggar satu perintah saja. Mari kita lihat dosamu. Banyak banget. Jadi tidak bijak rasanya menaruh semua dosa-dosa yang kita lakukan kepada Adam. Karena Adam lah kita begini karena dosa. Enggak boleh begitu pemikirannya. Yang jelas dosa waris nggak ada itu ya. Itu mah karena melakukan. Bang Billy, berapa seringkah Bang Billy masuk masjid Tevila, dan apakah pernah masuk gereja Tevila? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang. Ini Bible berjalan ini. Ya Bang Billy, dulu Bang Billy. Sehat Bang. Berapa seringkah Bang Billy masuk masjid Tevila, atau pernah nggak masuk gereja Tevila? Ya nggak pernah lah kalau ke gereja. Nggak kompatibel tempatnya, karena di dalam itu kan ada patung orang dalamnya. Sementara kalau di masjid atau di musala kita tidak menemukan vesel hekol temuna, kita bisa menemukan patung dan juga ikon gitu. No berhala gitu ya? Iya, jadi nggak kompatibel untuk masuk ke dalam gereja. Oke. Pak De, ada yang mau disampaikan Pak De? Silakan. Ya, tadi saya tertarik ini pembahasan mengenai orang yang tidak menjalankan hukum Taurat itu kan terkutuk gitu ya Bang Billy ya? Iya, itu. Nah, oleh Paulus supaya orang itu nggak terkutuk lagi karena malas menjalankan hukum Taurat, maka hukum Tauratnya itu yang harus dihapuskan Bang Billy, supaya orang nggak ada terkutuk lagi. Gimana gitu Bang Billy? Itu jelas bertentangan dengan Tuhan. Tuhan bilang terkutuk orang yang tidak melakukan perintah Taurat ini dengan melakukannya. Jadi harus melakukan baru kita dapat berkat. Bukan kalau tidak melakukannya dapat kutuk gitu. Ya ibaratnya gini Bang Billy, banyak pengendara motor itu kena tilang gara-gara nggak pakai helm. Supaya orang tidak terkena tilang lagi, aturan pakai helm dihapus. Bisa aja ente, betul juga tuh. Kan begitu tuh. Jadi karena banyaknya orang tidak mampu lagi untuk menjalankan hukum Taurat, maka hukum Taurat itu dibatalkan dengan matinya Yesus di tiang salib. Kan begitu menurut Paulus. Bahkan kalau masih menjalankan hukum Taurat, kata Paulus di dalam kitab Galatia itu, Galatia 5 ya, kamu tidak menghargai pengorbanan Yesus. Berarti supaya orang itu melenggang, ya kan, bebas dari hukum Taurat dan tidak terkena lagi kutuk hukum Taurat, dihapus saja hukum Tauratnya. Bahkan Paulus mengatakan hukum Taurat itu sampah kan, Filipi 3 ayat 8 tuh. Lanjut Bang Billy. Gimana Kisugi? Iya, supaya orang tidak terkena lagi hukum Taurat, tidak lagi terbebani hukum Tauratnya itu ya harus dihapuskan. Dengan alasan semua sudah digenapi oleh Yesus, maka orang Kristen tidak perlu lagi menjalankan begitu. Iya, berarti boleh berzina berarti ya. Kalau mereka gentle seharusnya berani mengatakan iya. Karena iya. sudah dihapus.
hukum Taurat dan segala ketetapan yang ada di dalamnya telah dihapuskan dengan matinya Yesus di tiang salib. Filipi Kolose 2 ayat 15. Waduh, itu konsekuensinya jadi freestyle, gaya bebas itu. Bahkan yang lebih ngeri lagi, Paulus mengatakan setelah mengakui Yesus itu sebagai Tuhannya, hukum Taurat sampah, kotoran. Waduh, makanya ada aliran namanya gereja setan. Itu bisa share pasangan. Jadi mencintai, mengasihi sesamanya dengan memberikan istri-istrinya, itu ada itu. Itu karena udah tidak ada aturan. Makanya namanya gereja setan tuh. Ada lagi Galatia 2 nomor 21 yang sering dibawa Bang Juma itu. Aku tidak menolak kasih karunia Tuhan. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Waduh, serem. Berarti anti Taurat. Gini Bang Billy, saya melihat Yesus disalib itu kan tujuannya untuk menghapus dosa waris ya, dalam ajaran Kristen. Atau boleh kita katakan bahwa di salibnya Yesus itu untuk merestart ulang manusia itu kembali kepada pengaturan tabrik, kan begitu? Iya. Nah, betul enggak? Nah, sebelum manusia itu jatuh ke dalam dosa memakan buah itu kan keadaan Adam itu telanjang bulat, Bang Billy. Iya. Nah, sekarang yang saya lihat yang berhasil ditebus oleh Yesus itu ya para pemain film porno itu yang pantai-pantai, telanjang. Nah, itu kan kembali ke pengaturan awal itu. Iya, settingan awal. Kamu dulu di satu nih kebenaran. Lu bener apa enggak? Selamat sore, kebenaran. Buka mic-nya, kalau enggak tak turunin. Nanti kau nge-report doang di atas. Kebenaran. 1, 2. Wih, ngomong dia. Turunin ya. Andito. Memang ngeri kalau saya lihat kawan-kawan kita Kristen ini ya. Kok bisa-bisanya gitu loh percaya dengan penebusan dosa. Padahal Yesus sendiri nggak pernah mengajarkan itu. Yesus juga tidak pernah mengatakan bahwa dia disalib untuk menebus dosa. Nggak ada di ajaran Yesus seperti itu. Bisa mereka itu berasumsi itu. Dan di dalam kitab Perjanjian Lama itu ya, nggak ada itu dosa Adam diwariskan, itu nggak ada. Ada Bang Billy rupanya Bang Billy. Nggak ada, makanya itu yang tadi kita bahas. Itu dia. Ya, makanya kan logikanya gini, Adam melanggar 1. Nah, orang yang tadi menuduh Adam itu sumber dosa, itu dosanya lebih banyak. Parah. Berarti di Kejadian 3:15 itu kan aku akan menjadikan permusuhan antara keturunan ular dan keturunan wanita gitu kan. Bang Yosef Rahman, selamat sore. Silakan sama Bang Billy. Selamat sore. Ya, sebentar Bang. Gini ya Bang, kira-kira gimana nih? Kalau ada salah satu hukum Taurat yang dilanggar, masih bisa dibenarkan nggak manusia itu kira-kira? Tidak ada ayat di dalam seluruh Taurat, satu hukum dilanggar, semuanya terlanggar, nggak ada. Ya, jadi saya tanya sama Bang nih, berarti boleh ya kalau satu-satu terlanggar nggak masalah ya Bang Billy ya? Kalau kita gagal terhadap satu hukum, kita minta maaf sama Tuhan dan tidak melakukan itu lagi. Kalau kita salah lagi, minta maaf. Itulah fungsinya pertobatan. Iya. Jadi kurban itu fungsinya apa Bang Billy? Kurban yang mana? Korban bakaran. Korban bakaran hanya bagi dosa yang tidak disengaja. Coba lihat, buka Alkitabnya di HP, tulis dosa yang tidak disengaja. Dalam bahasa Ibrani bisgaga. Bisgaga itu. Berarti nanti kalau gini gimana kira-kira Bang Billy? Gimana? Tiap hari kita makan unta, itu gimana sih menurut Abang itu? Itu tiap hari kita meminta maaf nggak apa-apa gitu. Besok makan lagi gitu. Gimana? Unta kan haram kalau bagi Yahudi. Ya,
unta haram bagi Yahudi ya Bang ya. Jadi kalau orang-orang yang memakan unta setiap harinya itu gimana itu? Berarti dia melakukan pelanggaran terhadap hukum Taurat. Setuju ya Bang Billy? Kamu bicara kepada orang Yahudi. Ya. Ya, apapun yang dilarang dalam Taurat, misalnya babi yang setara dengan unta dan sebagainya itu haram bagi kami, tidak mungkin kami makan. Berarti kalau yang memakannya itu berarti kan melakukan pelanggaran nih terhadap hukum Taurat Bang Billy. Taurat kan hanya bagi bangsa Israel. Iya, tapi saya tanya nih, berarti kan orang yang memakan unta, dia mau keluar ini, nggak bisa, kejebak dia di sini memilih, kejebak dia. Bukan masalah kejebak Bang, saya cuma tanya, kejebak dia. Kok kejebak sebentar Bang? Maksud saya gini loh, yang kalau memakan unta, kelinci setiap hari, berarti dia kan melakukan pelanggaran terhadap hukum Taurat nih. Yahudi, iya. Wah. Iya kan, melanggar Yahudi. Berarti orang itu orang terkutuk kan Bang, kalau melakukan pelanggaran terhadap hukum Taurat. Kepada orang Yahudi, iya. Ya, berarti kepada yang melakukan pelanggaran terhadap hukum Taurat adalah orang-orang terkutuk ya Bang Billy. Yang Yahudi, itu kalau dalam hal ini Yahudi ya, kalau soal makanan tadi. Bang Billy ini kok terus ke Yahudi? Iya, Yahudi. Tapi artinya orang-orang Yahudi yang melakukan pelanggaran terhadap hukum Taurat terus-menerus, berarti dia orang-orang terkutuk ya. Iya, orang Yahudi nggak pernah mau makan makanan haram, gimana sih? Nggak mau. Orang Yahudi itu paling strict masalah makanan. Nggak mau mereka makan udang, cumi, kepiting, nggak mau. Babi apalagi. Contoh. Nggak mau. Contoh Bang Billy contoh. Orang Yahudi makan babi nggak? Sabar dulu. Bang Billy, orang Yahudi makan babi nggak? Wah, nggak boleh. Khazir tame ulakem. Babi haram bagimu. Nggak boleh. Ini loh, dia tadi mau framing. Apa Bang Billy menjawab itu untuk orang Yahudi, gitu ya? Itu untuk orang Yahudi. Udah dijawab kayak gitu. Dia mau framing bahwa Islam makan unta, gitu loh, menghalalkan unta. Nggak bisa bro. Islam punya hukum sendiri. Dia mau kesana tapi nggak kejebak sendiri dia. Dia mau framing gitu loh, nggak bisa lo mau framing di sini. Artinya saya menjawab. Dengerin, diam dulu kalau diam dulu ya, diam dulu anakku ya. Yang ingin framing tapi nggak ada jalan, nggak ada celah. Torah itu untuk Yahudi saja. Ya, kami Islam nggak masuk di situ. Kamu framing lagi nggak masuk. Yang maling adalah, yang maling nih adalah ada agama tertentu memasukkan Torah digabung menjadi satu dikatakan kitabnya. Oke, Bang Andi, sebentar Bang Andi. Aku coba tanya balik ya. Saya tanya balik. Kalau ada agama lain yang memakan daging babi setiap hari itu melanggar Torah atau tidak itu? Silakan dijawab. Bang, memakan babi sama memakan unta kan hukumnya sama itu, ya kan? Iya, makanya aku tanya sekarang. Memakan babi, memakan unta atau memakan kelinci. Iya, makanya sekarang aku tanya. Melakukan pelanggaran terhadap hukum Taurat, ya kan? Iya. Dulu pertanyaannya orang kau jawab juga, dengarkan. Ya itulah, kan saya jawab ini. Dengarkan dulu pertanyaannya dulu. Nih, silakan Bang Billy. Ya, kalau ada ada seseorang yang makan atau suatu keyakinan atau suatu bangsa yang setiap hari makan babi terus, itu melanggar Torah atau tidak? Jawab, melanggar atau tidak? Pertanyaan ini yang menjawab adalah babi yang pernah kau makan tiap hari. Torah kan Jawab. bagi orang Israel, ya kan Bang Billy? Nah, berarti pinter. Orang Islam tidak percaya Torah kalau tidak ada Torah di dalam Al-Quran. Nah, di dalam kitab kalian Kristen ada Torah. Ya, setuju. Berarti Torah tidak ada sangkut pautnya dengan Islam. Betul ya Bang Billy? Iya. Nah, jadi kalau ada narasi bahwa dalam Quran itu sesuai Torah, itu salah, ya kan, Bang Billy? Tapi di dalam kekristenan ada Torah enggak? Ya sebentar Bang, artinya kan bahwa udah dong, kan udah jawab sekarang pertanyaan saya. Di dalam Alkitab ada Taurat enggak? Ada di dalam Alkitab ada tertulis Torah, ada. Nah, kenapa kau makan babi? Islam kan Noise sekali ya? Torah kan hanya untuk Bani Israel. Mana ya Bang Billy ini? Iya, kenapa ada di kalian? Udah aman. Kenapa kalian membaca Torah dengan perspektif yang berbeda?
kami kan bukan Bani Israel, Bang Billy, ya kan? Ya makanya jangan pakai Bukan Taurat Bani kami. Israel. Cuman mau nyamar-nyamar aja Bang. Serigala. Serigala nyamar Yahudi. Cuman mau menipu umat Islam aja. Jadi sebenarnya begini. Hukum Taurat itu milik Yahudi. Bukan milik Kristen. Bukan milik Islam. Islam hanya memberitakan dulu ada kitab sebagai cahaya dan petunjuk dan juga rahmat bagi Bani Israel. Al-Quran surah As-Saf. Itu diterangkan kemudian Al-Ahqaf ayat 12. Nabi Musa diberikan petunjuk berupa Torah untuk kaumnya sebagai petunjuk dan juga sebagai cahaya sekaligus sebagai rahmat. Nah, hukum itu mengikat Bani Israel. Orang Kristen tidak diikat oleh hukum Torah itu. Makanya muncul pertanyaan ini, kalau orang Kristen makan babi, itu tidak ada dosa bagi mereka. Karena hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Tidak ada hukum untuk orang Kristen. Jadi di hadapan Tuhan orang Kristen ini, sebelum Islam datang, tidak ada kemudian hukum yang datang kepada mereka. Nanti Islam datang, baru ada hukum untuk orang-orang Kristen. Tapi mereka lebih memilih menyamar seperti Yahudi rohani daripada menjadi pengikut Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad diutus litubayyina linnas, untuk seluruh umat manusia. Ya ayuhan nas, inni rasulullahi ilaikum jami'a. Wahai seluruh umat manusia, sesungguhnya aku ini adalah utusan Tuhanmu untuk kalian semua. Tapi orang Kristen ini lebih suka nyamar ke Yahudi, lebih suka nyantol ke Yahudi, padahal ajaran yang datang kepada Bani Israel itu hanya untuk kaumnya Bani Yakub. Tapi mereka suka mendompleng ke sana. Kenapa? Ya untuk menggenapi nubuatan. Harus ada kemudian yang nyamar seperti domba padahal serigala yang buas. Itu jelas itu. Jadi kalau hari ini orang Kristen makan babi, sebelum Nabi Muhammad orang Kristen makan babi, orang Kristen menyembah kemudian asbak rokok, ya tidak ada perintah datang kepada mereka. Bagaimana mungkin dihukum dosa sementara tidak ada hukum bagi mereka? Hanya saja Bani Israel itu sebagai ujian agar Bani Israel jangan mengikuti bangsa-bangsa penyembah dewa-dewa Baal yang ada di sekelilingnya. Jangan. Biarkan saja mereka, karena mereka tidak dianggap umat. Mereka itu tidak dipandang. Mereka dianggap bangsa yang jahil. Tidak dianggap umat. Yang dianggap umat pilihan itu hanya Bani Israel. Maka di luar Bani Israel, Bani apapun itu, selama tidak ada Nabi, tidak ada Rasul kepada mereka, tidak ada Mesias yang diutus kepada mereka, mereka tidak punya kewajiban untuk melakukan hukum yang ada dalam hukum Torah. Karena hukum Torah itu hanya spesial bagi kaumnya Bani Israel. Orang Kristen sebelum datang Nabi Muhammad, mau makan tiang listrik, mau telan jembatan, tidak ada perintah larangan. Silakan aja. Halal. Halal mereka makan kuda Nil. Halal mereka untuk menggoreng kemudian dinosaurus. Bahkan untuk menelan ular naga pun boleh. Karena Tuhan Elohim tidak pernah memberikan syariat hukum-hukum kepada mereka. Hanya, sabar dulu, kibinirin. Sabar dulu, kibinirin. Habis ini kau ngomong. Tidak ada perintah-perintah Tuhan yang menyatakan diri kepada Abraham, Ishak, Yakub untuk kemudian kepada orang-orang non-Yahudi pada masa itu sampai kepada datangnya kemudian Nabi Isa dalam kaidah Islam. Tidak ada itu. Wahai orang-orang Roma, wahai orang-orang Batak, wahai orang Manado, wahai orang Toraja, kamu harus mengikuti hukum Torah. Mana ada? Tidak ada. Padahal itu ada di dalam kitab terjemah yang mereka pegang. Ulangan 5, nomor 1, nomor 2, nomor 3, Ulangan 33, nomor 1 sampai 4. Hukum Taurat yang datang pada Musa adalah milik hak kepunyaan Bani Yakub. Mazmur 147, 19-20. Di situ dikatakan hukum yang datang pada Yakub dan aturan-aturan yang datang pada Musa, Israel tidak diberikan Tuhan kepada bangsa lain. Itu adalah hak milik kepunyaan mereka. Jadi orang Kristen ini cuman sibuk sendiri, ingin membungkus ajaran Roma dengan mendompleng terjemahan Septuaginta supaya penyembahan kepada dewa-dewa matahari itu bisa dilegalkan dengan mengatasnamakan Tuhannya Yahudi. Padahal zong itu bukan sama sekali, tak ada sama sekali hubungannya. Kemudian kenapa itu bisa terjadi? Karena pada masa itu
Itu adalah masa di mana tanah Israel diduduki oleh penguasa Kekaisaran Romawi. Sehingga mereka ada hubungan politik, hubungan ekonomi. Sehingga ajaran yang ada di tengah-tengah Bani Israel itu kemudian dikawinkan. Terjadi sinkretisme antara ajaran tauhid satu Tuhan, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, itu digabungkan dengan ajaran Trimurti, Trinitas, Politeisme, Hellenisme, digabung sehingga lahirlah apa? Katolik, Protestan, ujung-ujungnya nanti muncul Mesianik, ujung-ujungnya nanti muncul Advent. Itu. Nah, setelah kemudian abad ke-7, pencipta langit dan bumi yang menyatakan diri kepada nabi-nabi, kepada Bani Israel, Bani Yishak, Yakub, menyatakan diri kepada Bani Ismail. Untuk apa? Untuk menyeru kepada seluruh umat manusia. Litubayyina linnas. Barulah orang Kristen punya aturan main dari pencipta langit dan bumi. Tapi ditolaknya, diingkarinya. Makanya mereka disebut orang-orang kafir, orang-orang yang menutup diri dari panggilan Tuhan. Tuhan datang kemudian memanggilnya melalui Nabi Muhammad. Tapi mereka ingkar. Mereka malah mengatakan, oh kami ada Yesus lah. Kami ada Torah lah. Kami pengikut Musa lah. Pret. Tak ada hubungan kalian dengan Bani Ishak. Kalian itu orang asing. Untung ada Bani Ismail datang untuk menyelamatkan dunia. Kesempatan kalian untuk ikut ke situ. Tapi lagi-lagi kalian tidak mau. Datang Nabi Muhammad untuk kalian. Nabi kemudian yang datang kepada Bani Israel bukan untuk kalian. Kalian ikut ke sana. Padahal di sini rumah lo. Kau mengatakan rumah saya Israel. Padahal rumah lo itu sebenarnya Mekah Arab. Tapi kau tolak. Akhirnya kau merasa aneh sendiri. Kau asing sendiri. Kami umat Islam menyembah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Tidak bisa kau pungkiri itu. Kami beriman kepada kitab-kitab yang diimani oleh Bani Israel. Itu iman kami. Tidak sah keimanan kami, keislaman kami. Kalau kami tidak beriman kepada Tuhannya Bani Israel yang menyatakan diri kepada Abraham, Ishak, Yakub. Kami enggak beriman. Kami gagal menjadi seorang Muslim. Itu iman kami. Maka selanjutnya setelah Nabi Muhammad datang, dia yang diutus oleh Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub untuk menyatakan hukum-hukum kepada seluruh bangsa-bangsa. Termasuk Kristen. Tapi Kristen ini so cantik, so paten. Masih lebih percaya kepada ajaran Roma yang dibungkus dengan terjemahan kitabnya Yahudi agar bisa digunakan untuk menipu manusia untuk masuk ke dalam neraka jahanam. Paham kau di situ, Dek? Kau duduk yang tenang situ, Dek. Dengarkan habis ini. Silakan, kau ngomong. Iya. Itu pendapat Adinda Juma ya. Ya nggak apa-apa. Sekarang gini, ini kan ada 3 nih, Bang Yosef ini, Yosef Rahma ini kan Yahudi nih. Ini Juma kan Islam, saya Kristen, begitu ya. Jadi begini, menurut Bang Billy nih, Ibrahim dengan Abraham sama nggak Bang Billy? Ini kan 3 nih. Kalau saya sih menyatakan ini berbeda. Makanya sering teman-teman ini kita tanya orang apa katanya nih? Yahudi. Sekarang Bang Billy ini kan mewakili Yahudi nih. Kira-kira gimana Bang Billy? Ya, kalau kita kembalikan ke dalam sejarah, ya sama. Ibrahim itu sama. Jadi istrinya Abraham ada berapa Bang Billy? Ketampol. Bang Billy, istrinya Abraham ada berapa kira-kira? Ada 2. Ada 2? Ya. Keturah itu kemana itu Bang? Keturah itu, nah inilah ketidaktahuan kalian hanya membaca ya, makanya saya tanya nih Bang Billy, ya kan? Keturah itu adalah Hagar itu sendiri. Karena ketika Sarah meninggal, kita lihat bahwa anaknya itu membawa kembali Hagar dan namanya diganti menjadi Keturah. Keturah itu dari kata apa? Dari kata ketoret, wangi-wangian yang ada di bait suci. Karena sepeninggalan Abraham waktu mereka berpisah itu, kelakuannya daripada Hagar itu seperti wangi-wangian yang ada di bait suci. Dia tidak mengotori dirinya dengan laki-laki lain begitu. Makanya diganti namanya menjadi Ketoret gitu. Pertanyaan Bang Billy, satu. Ntar dulu, saya lagi dong, gantian. Bang Billy. Apakah Tuhannya Abraham adalah Yesus?
Astaga. Ya bukan lah. Oh bukan. Enggak lah, nggak pernah begitu. Nggak boleh lah begitu, Bang Andi. Tapi ada orang di sini sok cantik, Bang. Iya, Bang Andi pertanyaan juga aneh-aneh. Ada orang sini sok cantik, mengaku-ngaku kenal Abraham, tapi Tuhannya beda Tuhan sama Abraham. Dia Tuhannya Yesus. Gimana? Kan belum ada, Yesus kan belum lahir, belum jadi Tuhan. Nanti dia jadi Tuhan itu nanti abad pertama jadi Tuhan. Itu Tuhan buatan. Iya, Tuhan yang muncul abad pertama. Jadi kan Tuhan itu banyak muncul, Tuhan baru banyak. Makanya kan ada dalam kitab Yesaya, sebelum aku dan sudah tidak ada Tuhan lain. Dibentuk setelah atau sebelum aku nggak ada. Jadi kalau ada Tuhan baru itu bukan Tuhan. Bang Yuma, kenapa lagi jadi ngakak Bang Yuma? Emang lucu pertanyaannya. Lucu aja, lucu. Jadi ada satu hal Akhi Billy di dalam Islam yang mungkin Akhi Billy nggak mungkin tahu sih, tapi mungkin ada baiknya saya terangkan kembali. Yang suara saya kedengaran nggak ini? Kedengeran. Cakep. Alhamdulillah. Jadi gini, Akhi, saya sebagai penggiat perbandingan agama melihat satu keadaan fenomena yang terjadi terhadap Islam kaitannya dengan kitab yang dibawa oleh misionaris dari Barat, yaitu Bible. Di dalam kitab Kejadian 12 nomor 3. Jadi di situ pernah saya pernah sholat tahajud sampai saya meneteskan air mata. Saya sangat memuliakan nabiku baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikarenakan tanpa belajar Taurat, tanpa belajar kitab Kejadian, seketika apa yang tertulis di dalamnya itu terurai dalam implementasi keislaman yang dibawa sebagai risalah kenabiannya. Kejadian 12 itu entah itu benar, entah itu keliru atau sudah dirubah atau bagaimana, tapi yang saya baca di sana adalah aku Tuhan akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau Abraham dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau Abraham, dan olehmu wahai Abraham semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Ini saya terguncang hebat ketika saya membaca dalil itu. Terguncangnya iman Islam saya itu semakin kuat. Karena biar bagaimanapun awal-awal saya berdialog dengan teman-teman Kristen yang penghujat dari Facebook, kemudian dari WA itu kadang membuat kita juga goyah gitu loh. Ada titik-titik kita goyah. Mungkin teman-teman yang apologet senior itu pernah merasakan seperti yang saya rasakan. Ada keadaan di mana kita goyah pada saat mereka kemudian hujatannya itu sudah sangat luar biasa dan sulit untuk kita redam. Ada goyah dalam arti kata mau mundur dari dunia apologet. Tapi setelah saya membaca dalil Kejadian 12:3 ini, di situ dikatakan aku akan memberkati engkau wahai Abraham, memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di bumi ini akan mendapatkan berkat. Ini saya nangis. Kenapa? Karena di setiap saya ibadah, setiap saya sholat, saya selalu melakukan pemberkatan kepada Abraham alaihissalam. Itu kaidah yang mengikat dalam diri saya sebagai seorang manusia yang menghambakan diri kepada Tuhan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Subhanallah. Ini membuat air mata saya keluar. Wahai nabiku, kenapa begitu indah ajaranmu ini? Sampai engkau tanpa belajar kitab Kejadian mengajarkan kami untuk melakukan pemberkatan kepada Abraham, dan ketika itu Tuhan memberikan sinyal di dalam kitab orang-orang terdahulu
rupa-rupanya engkau pencipta yang maha suci memberkati siapapun manusia yang memberkati hambamu Abraham yang mulia. Nah, di Islam setiap kami ibadah, kami memberkati Abraham alaihissalam, kami memberkati beliau juga kepada keluarga beliau, termasuk berarti orang-orang Yahudi yang taat kepada ajaran para nabi. Kami melakukan pemberkatan. Ya termasuk, boleh dibilang termasuk saudara Billy. Kami melakukan pemberkatan. Karena di situ dikatakan, dan juga keluarganya. Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad, sebagaimana pernah engkau beri rahmat kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Subhanallah. Saya meneteskan air mata, bersyukur kepada Allah, dan semakin kuat iman saya. Ini sesuatu fenomena yang sangat luar biasa. Di situ dikatakan bahwa aku Tuhan akan memberkati engkau Abraham, dan memberkati siapapun yang memberkati engkau wahai Abraham. Berarti dengan kata lain, kami yang bukan keturunan Abraham ini, yang telah melakukan pemberkatan terhadap Abraham setiap saat dalam ibadah kami, itu diberkati oleh pencipta langit dan bumi. Jadi saya bisa membayangkan kalau Indonesia ini penuh dengan umat Islam, maka Indonesia ini tanah airnya adalah tanah air yang diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Karena dari ujung Indonesia sampai ujung Indonesia lainnya, semua lisan melakukan pemberkatan setiap saat 24 jam kepada Abraham alaihi salam. Dengan demikian Indonesia akan jaya sejahtera karena menjadi negara yang diberkati oleh Tuhan pencipta alam semesta ini. Tapi sebaliknya, orang yang selalu mengutuk Abraham dengan mengatakan Abraham tidak sabaran, Abraham itu punya gunde, punya kemudian budak yang digauli, kemudian dia punya anak zina, anak yang dilahirkan karena kurang sabaran, anak yang kemudian adalah budak dan seterusnya. Itu sama halnya dia telah mengutuk Abraham. Dengan kata lain, andai saja Indonesia dipenuhi oleh orang-orang yang kemudian mengutuk Abraham, maka Indonesia akan dikutuk oleh pencipta langit dan bumi. Untung saja mereka jumlahnya hanya 6%. Kalau tidak, maka Indonesia ini bisa kena musibah. Berdasarkan dalil itu, karena akan diberkati orang-orang yang memberkati beliau, dan kemudian mengutuk orang-orang yang kemudian mengutuk Abraham. Coba bayangkan kalau Indonesia penuh dengan orang yang dikutuk oleh Tuhan. Apa yang terjadi negara kita ini? Kalau negara kita ini penuh dengan manusia-manusia yang dikutuk oleh Tuhan. Alhamdulillah, umat Islam mayoritas di Indonesia, dengan kata lain 87% rakyat Indonesia memberikan pemberkatan kepada Nabi Abraham alaihissalam. Dengan kata lain, Indonesia diberkati oleh pencipta langit dan bumi. Ini membuat saya menangis, ini membuat saya tertegun. Mulai hari itu saya berniat, saya berikrar, saya akan berusaha menolong saudara-saudara saya yang non-muslim untuk segera masuk ke Islam agar melakukan pemberkatan terhadap Abraham dan keluarganya. Ini pertanyaan tadi saudara Kibiniren dari Oten, wakil Oten. Kenapa dia bertanya, berapa istri Abraham? Itu tujuannya apa? Beliau ini ingin menistakan Abraham lagi. Beliau ingin kemudian mengutuk Abraham lagi dengan mengatakan Abraham menggauli budak. Padahal Hagar itu bukan budak. Hagar itu anak seorang raja dari Mesir. Jadi Bang Yosef, Anda setuju ya dengan Bang Juma ya bahwa Hagar itu bukan budak ya? Begitu ya Bang? Ya, karena dia adalah orang bangsawan loh, Firaun. Bangsawan. Oh, Masya Allah. Ini baru nih, penemuan baru ini. Iya, makanya jangan jadi Oten. Iya, sebentar. Bang Yosef mengatakan bahwa penemuan baru, kamu yang kurang jauh mainnya. Oke. Saya ambil simpulan tepat sekali ya. Silakan lanjut. Ya, silakan. Teman-teman Kristen ketika membaca Taurat tidak lengkap. Kalian hanya membaca kulitnya saja. Makanya pemahaman komprehensifnya tidak mungkin kalian pahami. Karena kalian tidak punya oral Torah, tradisi oral Torah. Kayak tadi misalnya keturah.
Ketura itu Hagar itu sendiri yang dirubah namanya menjadi Ketura dengan nama yang sama dengan Ketoret yang ada di bait suci, karena perbuatan daripada Hagar itu bagus, wangi seperti Ketoret. Dia tidak mengotori diri dengan laki-laki lain, dia menjaga kesuciannya sampai anaknya Ishak menjemput kembali Hagar gitu, karena Sarah sudah mati gitu. Kalau kita baca di dalam Midrash tentang Hagar, dia putri Firaun. Kalau saya bisa open cam, saya kasih nih tekstualnya di dalam Midrash. Kenapa anak ketura tidak dimasukkan Ismail kalau memang itu Hagar? Ya kan Ismail sudah memang anaknya dari yang pertama. Di Kejadian 25 ayat 1 dikatakan keturunan daripada ketura ada 6 kan? Ismail nggak termasuk. Kenapa kira-kira Ismail nggak dimasukkan kalau memang itu sama? Ya kan sudah dituliskan di yang awal, anak yang pertama dia. Jadi Kan buat apa di? Bang, dikatakan anaknya ada 6, bukan 7. Enggak, kan dia sudah ditulis namanya di awal itu bahwa keturunannya. Iya, tapi Jadi kan dikatakan bahwa keturunan ketura hanya ada 6, ya kan? itu setelah dia bernama Ketura, anaknya 6. Nah, kalau sama Ismail jadi 7 lah. Oh iya, Bang Billy ini suka ngelawak ya. Oke, lanjut Bang Billy. Ya enggak, itu karena justru kamu yang ngelawak. Kamu aja nggak tahu. Orang yang punya kitab kok dia so tahu. Agar itu putri Firaun, kamu aja nggak tahu. Karena nggak ada tertulis Bang. Semua yang Abang bilang kan yang nggak ada tertulis, ya kan Bang Billy? Nggak ada tertulis di mana? Karena kalian kan membaca Taurat itu cuma kulitnya saja. Kalian tidak punya tradisi oral Torah. Kalau saya tanya sama kamu, ketika 10 pengintai itu mengintai tanah Kanaan, ya, dikatakan dalam Alkitab, ya, jangan takut karena yang mengawal mereka, yang melindungi mereka telah meninggalkan mereka. Siapa itu? Nggak tertulis namanya. Ibunya Daud siapa namanya? Nggak tertulis namanya. Ibunya Abraham siapa namanya? Nggak tertulis namanya. Orang Yahudi tahu semua. Ibunya Abraham namanya Amtelai. Kita tahu yang melindungi orang Kanaan namanya Nabi Ayub. Itu semua kita tahu dari mana? Dari oral Torah yang milik orang Yahudi. Kalian hanya memiliki kulitnya saja, makanya kalian tidak bisa memahami Taurat secara komprehensif. Gitu. Artinya Bang Billy mengatakan yang tidak tertulis semua ya. Ya nggak apa-apa sih. Tidak tertulis di mana? Tidak tertulis di mana? Taurat itu ada 2, Taurat Sebiktar dan Taurat Shebealpe. Taurat yang tertulis dan Taurat yang lisan. Keluhnya di mana? Keluhnya di mana? Kita tahu ada Taurat, yang ada tertulis lah, Taurat. Bang. Saya kan bilang tadi Bang Billy ini bernarasi yang tidak tertulis kan kan betul. Tidak kan? tertulis di mana? Ini ada tertulis kok, kitabnya ada ini. Saya punya kitabnya nih Midrash. Ya. Makanya Taurat itu ada 2. Kita lihat keluhnya di mana dalam Alkitab. Taurat itu ada 2. Narasikan tadi Taurat yang tidak tertulis, betul kan? Tertulis kok. Ini nama nih. Dia Bang bilang ada 2 ya kan, satu tertulis. Iya, yang satu namanya Torah lisan, satu Torah tertulis. Nah, Torah lisan itu sudah dituliskan menjadi Mishnah namanya. Jadi, dan Midrash. Torah tertulis juga dong Bang Bil kalau begitu. Bukan dong, udah bukan. Karena sudah dibukukan. Kenapa dibukukan? Karena generasi orang-orang Yahudi semakin lama semakin kehilangan tradisinya, semakin kehilangan rasa takut akan Tuhan. Jadi mereka membukukan itu di dalam sebuah kitab namanya Mishnah. Baru nanti ada lagi Midrash. Nah, di dalam sini kita lihat di mana dalam Torah tertulis ada Torah oral. Kita lihat. Di sini ada di dalam tunggu. Di dalam Imamat 26 ayat 46. Ya. Inilah ketetapan-ketetapan peraturan dan Taurat dalam bentuk jamak. Nah, di situ kita tahu bahwa Taurat itu ada banyak, ada yang oral dan yang tertulis. Misalnya
Jadi kalau engkau sudah sampai ke tanah yang kuberikan kepada nenek moyangmu, hendaklah engkau mempersembahkan korban, menyembelih korban seperti aku tunjukkan di sini. Bagaimana cara menyembelih korban? Bagaimana caranya? Detailnya bagaimana? Pisau